Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Derby della Madonnina edisi akhir pekan ini diperkirakan tidak hanya panas di lapangan, tetapi juga mencatatkan rekor baru di luar stadion. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, laga Inter Milan kontra AC Milan di San Siro diprediksi akan menghasilkan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah sepak bola Italia. Pada pertemuan Liga musim lalu, duel kedua rival sekota itu menghasilkan 7,6 juta euro dari total 75.000 penonton, angka yang saat itu menjadi rekor pendapatan terbesar di Italia untuk satu pertandingan. Namun kini rekor tersebut tampaknya akan segera tumbang. Semua tiket telah ludes sejak jauh hari. Tingginya permintaan, baik dari supporter lokal maupun fans internasional, membuat Inter optimis laga ini akan mencatat rekor baru di buku sejarah Serie A. Selain angka pendapatan yang fantastis, perhatian besar juga tertuju pada atmosfer di San Siro. Setelah kasus Doppia Curva dan berakhirnya gelombang protes dari supporter, muncul pertanyaan besar. Apakah derby kali ini akan kembali menghadirkan koreografi megah yang selalu menjadi ciri khas? Gazzetta bahkan mempertanyakan, akankah kita melihat kembali lautan warna dan tifo ikonik, atau tribun akan sekadar dipenuhi bendera dan spanduk? Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait koreografi dari kedua kelompok ultras. Namun optimisme tetap tinggi bahwa duel penuh gengsi ini akan kembali menampilkan tontonan visual yang spektakuler, layak untuk salah satu rivalitas terbesar di dunia sepak bola. Pertemuan kali ini juga memiliki nilai emosional tersendiri. Ini menjadi derby pertama sejak proyek renovasi San Siro mendapatkan lampu hijau, yang berarti musim-musim mendatang berpotensi menjadi edisi-edisi terakhir Derby della Madonnina di stadion bersejarah yang selama puluhan tahun menjadi saksi persaingan dua raksasa Milan. Dengan atmosfer yang mendidih, tiket sold out, dan potensi rekor baru, Derby Milan akhir pekan ini bukan sekadar pertandingan, melainkan momen bersejarah yang siap menorehkan bab baru di panggung Serie A. Francesco Pio Esposito kembali mencuri perhatian publik sepak bola Italia. Penyerang muda kelahiran 2004 itu resmi masuk buku sejarah setelah Opta mengkonfirmasi bahwa ia menjadi pencetak 3 gol termuda keempat dalam sejarah timnas Italia. Tepat pada usia 20 tahun dan 141 hari. Dalam lebih dari 100 tahun perjalanan Azzurri, hanya 3 legenda yang mampu mencatatkan prestasi lebih dini, yaitu Giuseppe Meazza, 19 tahun 191 hari, Mario Corso, 20 tahun 71 hari, dan Gianni Rivera, 20 tahun 84 hari. Masuknya Pio Esposito dalam daftar eksklusif ini membuktikan bahwa talenta mudanya bukan sekadar hype, melainkan potensi besar untuk masa depan Italia. Meski akhirnya Italia harus menyerah, Pio Esposito tetap menjadi sorotan berkat gol pembuka yang ia ciptakan di San Siro. Berawal dari umpan Federico Di Marco, penyerang muda ini melakukan kontrol cerdas, memutar badan, lalu melepas tembakan yang membuat skor menjadi 1-0 untuk Italia di awal pertandingan. Norwegia keluar menyerang setelah jeda. Bintang muda Nusa serta Sorloth beberapa kali mengancam hingga akhirnya Nusa berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan yang membentur Politano. Italia kemudian kehilangan kontrol permainan. Norwegia memanfaatkan penurunan intensitas tersebut. Bob mengirim umpan silang terukur kepada Haaland, dan striker Manchester City itu seperti mesin yang tak pernah salah sasaran, melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang untuk membalikkan keadaan. Di penghujung laga, Strand Larsen menambah luka Azzurri lewat gol keempat yang menutup pertandingan menjadi 4-1. Hasil ini memaksa Italia melewati jalur play-off untuk memastikan tiket mereka di Maret 2026. Di tengah kekecewaan kolektif, catatan sejarah Pio Esposito menjadi satu-satunya sinar terang dari malam yang getir di San Siro.
Bagi Azzurri, mungkin kekarahan menyakitkan ini memberi alarm. Namun bagi Pio, malam itu menjadi penanda awal perjalanan panjangnya menuju status bintang masa depan Italia. Inter Milan mulai menyusun kembali kekuatan penuh jelang derby della Madonnina akhir pekan ini. Antara besok hingga Kamis, Christian Chivu akan kembali bekerja dengan hampir seluruh skuad lengkap setelah para pemain internasional tiba kembali di Pinetina. Kabar baik datang dari beberapa nama penting, namun tidak semua memberi senyuman. Marcus Thuram yang telah menjalani beberapa hari terakhir di Appiano Gentile terus menunjukkan progres signifikan. Setelah hampir 2 bulan absen, sang penyerang berharap bisa kembali tampil sebagai starter dalam laga terbesar di kalender Serie A ini. Jeda internasional menjadi momentum ideal untuk memulihkan kondisi fisiknya hingga ke level optimal. Sementara itu, Matteo Darmian juga dinyatakan pulih sepenuhnya. Bek serbaguna itu siap dimainkan kembali setelah absen karena cedera soleus yang dialaminya sebelum laga Roma Inter. Kabar buruk menimpa lini tengah. Henrikh Mkhitaryan dipastikan tidak akan tampil dalam derby karena cedera yang dia dapatkan saat menghadapi Napoli masih membutuhkan waktu sekitar 1 minggu lagi untuk benar-benar pulih. Absensi Mkhitaryan tentu memberi pekerjaan tambahan bagi Chivu, mengingat pengalaman dan ketenangannya selalu menjadi faktor penting di laga-laga besar. Untuk Denzel Dumfries, Inter bisa bernafas lega. Bek sayap Belanda itu kembali lebih awal dari tim nasional karena mengalami sedikit masalah pada pergelangan kaki. Namun kondisi tersebut tidak dianggap serius. Dumfries dipastikan aman dan siap masuk dalam rencana derby tanpa kekhawatiran berarti. Dengan kepulangan para pemain internasional dan pulihnya beberapa pilar penting, Inter mulai merapikan blok-blok utama untuk menghadapi Milan. Meski kehilangan Mkhitaryan, kondisi skuad secara keseluruhan terlihat kian solid menjelang duel panas Minggu malam nanti. Inter Milan kembali dibuat was-was. Gelandang andalan mereka, Hakan Çalhanoğlu, dipastikan tidak tampil dalam laga kualifikasi terakhir Turki melawan Spanyol. Keputusan yang langsung memicu kecemasan di kubunya Razuri jelang derby della Madonnina. Awalnya, Çalhanoğlu dijadwalkan turun sebagai starter. Namun, Federasi Sepak Bola Turki mengumumkan bahwa sang playmaker harus dicoret setelah mengalami cedera pergelangan tangan saat duel kontra Bulgaria. Bagi Inter, situasinya menimbulkan dilema. Di sisi lain, absensi Çalhanoğlu di laga internasional yang tidak terlalu menentukan bisa menjadi keuntungan, menghindari menit bermain ekstra dan mengurangi resiko kelelahan. Terlebih, laga panas melawan AC Milan tinggal menghitung hari. Namun di sisi lain, cedera sekecil apapun pada sang metronom lini tengah tentu cukup untuk membuat staf Inter menahan nafas. Çalhanoğlu menjadi salah satu pemain dengan beban menit bermain tertinggi musim ini, dan perannya dalam skema Christian Chivu hampir tak tergantikan. Melalui pernyataan yang dikutip FC Internews, Federasi Sepak Bola Turki menegaskan, Çalhanoğlu dikeluarkan dari skuad setelah mengalami cedera pada pergelangan tangan kanan dalam laga melawan Bulgaria. Sebagai langkah antisipasi, nama 2 pemain muda, Vural dan Akçiçek resmi dipanggil untuk mengisi kekosongan dalam skuad. Inter saat ini menunggu laporan lanjutan dari tim medis Turki untuk mengetahui tingkat keparahan cedera sang gelandang. Dengan derby tinggal 8 hari, optimisme masih ada bahwa ini hanya langkah pencegahan dan bukan sinyal masalah yang lebih serius. Untuk saat ini, seluruh Appiano Gentile berharap cedera Çalhanoğlu tidak berkembang menjadi ancaman besar pada partai krusial akhir pekan depan. Alexander Stankovic terus menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Gelandang muda kelahiran 2005 itu mencatat monggak penting dalam karirnya dengan mencetak gol pertama untuk timnas Serbia. Sebuah pencapaian yang langsung membuat Inter Milan kembali memasukkan namanya dalam radar utama. Saat ini dimiliki oleh klub Brugge, Stankovic sedang berada di fase emas. Inter pun tidak benar-benar kehilangan kendali. Mereka memiliki opsi pembelian kembali selama 2 tahun ke depan, membuat setiap langkah sang pemain otomatis mendapat pengamatan dari Appiano Gentile. Dalam penampilan keempatnya bersama Serbia, Stankovic tampil sebagai pembeda pada laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Latvia.
Ia mencetak gol yang memastikan kebangkitan Serbia dan mengantar mereka menang 2-1. Meski demikian, kemenangan tersebut tidak cukup untuk membawa Serbia lolos. Mereka mengakhiri grup K di posisi ketiga dengan 13 poin, hanya terpaut 1 poin dari Albania yang melaju ke play-off. Inggris sendiri mendominasi grup dengan poin sempurna 24. Kekecewaan tim nasional tidak menutupi fakta bahwa Stankovic kembali menunjukkan level permainan yang matang untuk usianya. Performa impresif Stankovic bersama klub Brugge, yang dimana ia sudah menjadi salah satu pemain kunci, membuatnya diincar oleh sejumlah klub Premier League. Namun, Inter tetap memiliki keunggulan. Berkat klausa khusus dalam transfernya, Nerazzurri bisa membawa kembali sang gelandang ke Milan dengan harga sekitar 23 juta euro sebelum naik menjadi 25 juta euro di 2027. Melihat perkembangan pesatnya, kemungkinan aktivasi klausul ini kini terlihat semakin realistis. Stankovic sudah mencuri perhatian Eropa. Pertanyaannya, apakah Inter akan menjadi klub yang memetik kembali talenta muda yang sedang bersinar ini? Silakan tulis di kolom komentar.